Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Alhamdulillah. Sehat santen nggih. Sehat santen masyaallah. Menika bani napa trah napa bani menawa? Bani Abdul Bashir ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dumugi yang kita yang sudah mewariskan keluarga ini luar biasa. Disatukan dalam setiap pertemuannya kajian-kajian menika, masya Allah. Dan jarang sekali memang keluarga yang berkumpul untuk menikmati sajian kelezatan iman dan Islam. Sempurna juga dengan kita mendapatkan kenikmatan sehat, ya. Karena puncak tertinggi dari surganya dunia adalah sehat, masya Allah. Dan paling paripurna juga dalam setiap kajian kajian setelah lezatnya iman dan Islam sempurna dengan sehat, maka paripurna penutupnya adalah apa? Majelis Al-Quran. Masyaallah. Jadi sebelum nanti kita bahas permintaan dari Pak Chandra, ya, Ustaz nanti minta Al-Fatihah untuk, ya insyaallah. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan motivasi salam dari beberapa para masyayikh kita, syekh-syekh qurra kita, yang dimana orang-orang yang senantiasa bermajelis dengan Quran itu jangan dianggap biasa, jangan disepelekan. Bahkan ya, kalau kita kemana-mana, ya, waktu di seluruh Indonesia, bahkan saya setiap kajian di setiap kampung dan kampung itu, maka dipastikan kalau ada kajian rutin, ya, rutin dan itu kajian majelisnya Quran, pasti pesertanya sedikit, ya. Dan itu memang terpilih, gitu. Beda dengan nanti ada kajian-kajian secara umum atau kajian sholawat itu, wah, gemeruduk gitu. Tapi kalau Quran, benar. Dari setiap masjid saya datang ke masjid itu sedikit dan tidak membuat saya pengen berikan motivasi, ya, terutama pada diri saya sendiri dan para jamaah. Jangan anggap ini sebagai hal yang disamakan di dunia, ya, artinya nek dunia ora diminati berarti ya rasah gitu. Wong pesertane sithik ngopo ndadak melu terus. Nah, ini semangat kita apa? Bahwasanya orang-orang yang senantiasa bermajelis Quran itu sampai-sampai Rasulullah sepakat beri predikat, ya. Jadi umatku yang terbaik adalah yang belajar mengajarkan Quran. Terbaik bukan baik loh, ya. Jadi di atas baik gitu. Jadi kalau kata guru saya nih, para syekh qurra kita ini, kalau pengen dulu, kalau dai-dai kita, para guru-guru kita, kalau pengen lihat orang itu baik, maka lihat sholatnya. Ternyata di atas sholat itu masih ada yang terbaik. Apa? Qurannya. Nah,
Salat tok akhirnya cukup baik ya, apik ya. Tapi kalau pengen lebih baik lagi, Quran. Maka inilah pembeda. Saya doakan Bani apa tadi Hafan tuh? Bani Abdul Basir, semua keluarga sampai anak cucunya, sama terah atau sampai keturunannya yang paling bawah senantiasa akan dimuliakan, diangkat derajatnya dengan Al-Quran. Ya, tentu saja harus mencintai majelis Quran ini. Ya, itu ini semangat kita. Jadi kalau udah dengan kajian Quran, apalagi kalau jenengan nanti nyuwun minta, kita pengen rutin Ustaz, ya rutin memang dari, kalau biasa yang kami bawakan adalah dari level pemula memang nol putul, ora iso maca nol putul, dari gradul jadi terbata-bata sampai lancar. Itu belum cukup, nanti ada level pertengahan. Apa itu level pertengahan? Level mulai melancarkan tajwid, yang hurufnya sudah lancar maka tajwidnya dilancarkan. Itu pertengahan. Pertengahan belum cukup, maka ngaji kita naik lagi, apa itu? Level mahir. Level mahir itu berarti apa? Bacaan kita harus sesuai dengan sanad riwayat yang sudah Rasulullah ajarkan pada para syekh-syekh kita, gitu. Jadi puncaknya orang belajar Quran itu nanti mahir dia. Mahir. Nek maca Quran ya ora waton maca. Gitu yang pangapunten ngene kira di campuran mengki bahasanipun nggih. Kalaupun harus dengan tuntutan riwayat, maka bacaannya harus menyesuaikan para guru. Maka kesimpulannya adalah orang mau belajar Quran itu tidak boleh otodidak. Ya. Mboten angsal ya, khusus Quran tidak boleh otodidak. Napa boleh njupuk gurune teng pundi? Mbah Google. Wah, niku juga nggak boleh ya. Maka dipastikan Quran itu harus punya guru, gitu. Nah, kalau nggak punya guru, maka dipastikan gurunya sinten? Sinten? Setan. Oh, salah. Nah, inilah istimewanya orang belajar Quran, gitu. Jadi sekali lagi tadi semangat dari para syekh-syekh qurra kita, para ulama kita, orang yang belajar Quran jangan dianggap biasa, sangat luar biasa, istimewa. Orang mau belajar Quran itu istimewa banget. Sampai-sampai ya sahih semua orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Quran, orang dari nol saja, kemudian dia terbata-bata saja pahalanya 2. Gitu? Apalagi yang sudah lancar dan mahir. Kalau sudah mahir baca Quran, maka surganya istimewa. Gitu? Saat ini pun ngomong surga, orang-orang yang baca Quran itu Masya Allah, zikir yang paling ringan, zikir yang paling ringan kita ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah, ringan itu, tapi berat. Berat apa? Berat menjadi amal soleh. Alhamdulillah gitu. Kemudian afdalul zikr, afdalul zikril la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zikir yang paling afdal baca kalimat tauhid. Ternyata di atas itu yang kita nggak sadari adalah zikir yang paling terbaik adalah apa? Tilawatul Quran. Jadi orang-orang yang baca Quran itu orang yang paling beruntung, karena orang yang paling ingat dan terbaik paling ingat adalah baca Quran. Kita orang yang paling beruntung adalah orang yang berzikir, kan, ingat kepada Allah. Nah, sekali lagi forum ini meskipun Pak Chandra ini cuman keluarga, wah itu luar biasa. Saya punya murid cuman 10, 7 saja seneng. Ya, saya ngajar kemana-mana seneng gitu. Karena yang kita ajarkan Quran, dan yang menerima juga seneng. Masya Allah. Dan sekarang alhamdulillah memang Qadarullah juga disekolahkan di salah satu member kita nggih. Kalau member kita sudah di seluruh Indonesia Pak sebenarnya. Tapi saya pengennya Al-Quran ini
punya lintas kemana-mana. Mau sekolah besar, mau sekolah kecil, sekolah randuwe harus masuk Quran. Ya, itu semangat kami. Jadi nanti sebelum kita awali bagaimana harus dengan Quran dan mulainya dari mana, maka salah satu motivasinya adalah kenapa harus dengan Quran. Itu seperti halnya kalau sekolahnya pengen subur, sekolahnya pengen makmur, sekolahnya pengen besar, ya kembalikan kurikulum ini. Kurikulum terbaik sepanjang masa loh. Dan kurikulum terfavorit sekarang. Karena apa? Kalau nggak pakai kurikulum ini, dipastikan sekolah ini pasti akan kering. Dipastikan sekolah ini, saya keliling ya, di daerah Sragen, di daerah Wonogiri, yang notabene itu sekolah Islam tutup, Pak. Ini yang warga Muhammadiyah ada nggak? Nggak apa-apa. Saya juga di Muhammadiyah iya, di NU iya, di teman-teman Salafi yang jarene Wahabi saya juga ada. Jadi Quran itu semuanya. Saya keliling Sragen Wonogiri, sekolah Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah itu tutup. Nah sekarang kita bekerja sama dengan Muhammadiyah untuk membalikan kurikulum ini di sekolah Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu terkenal amal usahanya, gitu. Amal usahanya melesat. Tapi nek kon maca kitab ora iso. Beda sama NU, walian gitu. NU tuh teman-teman saya NU itu nek maca kitab ahli masyaallah. Sampai sing gundul aja iso diwaca. Nek gojekane gundulmu iso diwaca. Gojekane gitu ya masyaallah. So, itulah. Nah, kita juga bahwasanya tidak dipungkiri bahwa Al-Qur'an ini sebuah kurikulum yang harus dikembalikan di sekolah dan mengerucut ya. Kalau sebenarnya dalam sisi tarbiyah pendidikan Islam yang paling besar adalah tarbiyatul Quran atau tarbiyah Islam ada di mana? Keluarga. Jadi kembalikan keluarga kita, sistem keluarga kita. Kalau keluarga kita pengen subur, pengen seger, pengen makmur, dengan Quran. Seperti halnya apa? Seperti halnya kota Mekah. Gitu? Quran diturunkan di kota Mekah, betul enggak? Mekah itu dulu terkenal wes jahil, kering, tandus, bahkan sampai sekarang ya. 2018 saya itu diberangkatkan umrah oleh salah satu muhsinin. Begitu tur gitu, city tournya sudah dimulai, kita istirahat. Apa yang kita lihat secara geografis Mekah itu bener Pak, tandus, kering. Sampai ada yang bilang kalau mau buat rumah di sini satu harus dibom dulu itu batu-batunya itu. Bener. Terus saya gojek bercanda sama jamaah yang satu bis dengan saya, satu rombongan. Yang jamaahnya dari Wonogiri. Nah, saya gojek loh, mestine Wonogiri karo Mekah ki yo makmur Wonogiri gitu, betul enggak? Betul ya? Tapi kenapa di Mekah itu yang kering tandus kita nyari anggur saja ada, jeruk juga ada, tumbuhannya subur loh, kok aneh ini. Beda Wonogiri loh, Wonogiri tuh. Saya sambil iya Sat, Wonogiri kakan maksiat nih Gunung Gandul tinggal golek napa-napa gitu. Nah, itulah Quran. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kita pengen yang tadi dirasakan dari pribadi kita, keluarga kita, sampai kita punya lembaga kok kering dan tandus, kok tidak punya aura, maka segera kembalikan Quran sebagai kurikulum terbaik. Nanti nggak sepakat ya? Jadi simpel saja. Nah kalau saya ekstrim Ustaz, saya homeschooling semua anak saya. Oh, tadi saya belum kenalnya, kenal saya. Oh maaf, saya suruh kenal dulu sama Pak. Nama saya Fajar Santoso. Umur saya sekarang 44 tahun ya. Saya lahir 1 Desember 79, 44 tahun saya. Istri saya sudah 5 anaknya masnya. Ya, 5. Jadi
Anak saya alhamdulillah dari pola pendidikan dasarnya adalah homeschooling. Jadi sekolahnya di rumah. Ya. Anak saya nomor 1 bisa baca Quran umur 5 tahun. Sekarang kalau disekolahkan konversikan SMP ya, kelas 1. Nomor 2 lebih cepat, bisa baca Quran 4 tahun 8 bulan. Nomor 2 ini alhamdulillah. Karena waktu itu dasarnya sudah dengan Quran, kemudian sambat gitu. Bi, aku rante konco bi gitu. Ya sudah, saya sekolahkan. Ya saya cuma cari formalitas saja. Sekolahnya itu Quran saja. Lebih fokus pada Quran dan adab saya. Nah, saya ketemu sekolahnya di daerah Wonorejo Karanganyar, dan alhamdulillah sekolah itu sekarang pakai konsep full Al-Husna. Jadi Al-Husna itu bukan Quran saja, juga ada kurikulum adab. Nah, saya sekolahkan di situ langsung kelas 3. Jadi nggak pakai kelas 1 TK 1 kelas 2, nggak, langsung kelas 3. Sekarang kelas 5, dan waktu kelas 3 naik kelas 4 itu salah satu guru buat postingan gitu. Alhamdulillah sekarang sudah ada imam pengganti imam rawatib. Dikala ustadz-ustadz pada keluar, ada pengganti imam rawatib. Fotonya anak saya, insyaallah. Kenapa dipilih? Karena bacaan Al-Fatihahnya sudah standar. Jadi nanti kenapa saya sampaikan, ya imam itu syarat mutlaknya harus Al-Fatihahnya benar. Benar di mana nanti ada kategorinya. Nah, nanti kita juga akan tahu lagi sebentar lagi. Jadi begitu. Jadi jangan anggap Al-Fatihah itu biasa. Sampai saya terharu juga karena apa? Nah, saya cross check di semua sekolah, Masya Allah Ustadz, bacaan anak putranya bisa begitu ya, karena kita biasakan Quran untuk dibaca dan untuk terus difasihkan. Jadi anak saya nomor 2 ini umurnya sekarang ya naik kelas 6, naiknya kelas 6. Naik kelas 6. Nomor 3, nah ini nomor 3 ini. Kok turu le? Sini. Nah, ini namanya Hafid. Ya. Hafiduddin Ahmad Abdillah. Ini bisa baca Quran umur 4 tahun. Sekarang masuk 7 tahun, mau hatam atau khotam 4 kali. Dan binazor loh, binazor tidak dibaca sendiri. Ya, saya pengennya di sini nanti kalau sudah dibuka majelis kayak gini, Masya Allah, ternyata banyak dari kita, masyarakat kita itu ngaku baca Quran dan hatam atau khotam berkali-kali. Cuman kalau saya tanya itu, apalagi rumah saya kan ngeruki ini. Jadi kalau ibu-ibu saya tanya, Bu, pun hatam mau pinten? Wah, mau pinten Ustaz, mau melenek Saum, melenek Ramadan, mas hatamnya berkali-kali. Masya Allah, barakallahu fikum. Saniki tanglet kula. Khatame jenengan niku 1 kali saja khatam atau khotam. Pernahkah distorkan sama gurunya? Termasuk jenengan ini loh, pun khatam pun pinten? Pen pinten khatam? Wah, peng pinten. Kalau tanglet khatame jenengan pun nate distorkan mboten kali gurune. Mboten nate ta? Nah, itulah. Ini harus dirubah, Pak. Jadi nanti memang di rumah tuh kita biasakan setoran, nggak boleh dibaca sendiri. Apalagi bacaannya masih belum pada benar, ya itu wajib disetorkan. Itu nggak? Nah, kan gantian kalau suami dan istri gantian, intinya gitu. Ya kalau bisa ada guru di sini kan ada Pak Canda, Syekh Qur'annya dia. Nah, jadi gitu. Karena kalau lakot lago ya muspro, akhirnya jadi sia-sia. Hatam atau khotam kita berkali-kali tapi tidak pernah distorkan. Artinya kalau tidak pernah distorkan, dibaca sendiri, setorannya kali sinten? Kali sinten setorannya? Setan lah gitu. Ini adab yang mau kita kembalikan. Bahasanya Quran itu harus dibaca dan distorkan. Seperti hanya Kanjeng Nabi Rasulullah. Baginda Rasulullah itu luar biasa, sudah dijamin maksum, sudah dijamin surga kok. Tapi dia tetap talaki, tetap belajar sama malaikat Jibril. Nah, itu ini adab yang hilang dari kita.
Saya juga sampaikan di sekolah jenengan tuh Pak ya. Enggak boleh dibaca sendiri. Sudah selesai alusna terus langsung baca sendiri. Wah, bahaya itu. Oh ya pitik dumbar mudi-mudi gitu. Nah, saniki bagaimana Quran ini bisa menjadi akhirnya menjadi manfaat untuk kita baca. Termasuk orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa baca Quran. Ada 3 golongan nih kalau para masyayikh kita mengatakan siapa orang yang paling bahagia itu? Yang pertama si fulan atau si fulana umat Rasulullah, umat Kanjeng Nabi yang bisa baca Quran. Ini orang paling bahagia. Ya saya itu. Baik sebelum akil balik, apalagi mau menjelang ajal. Wah, orang yang bisa baca Quran bahagia luar biasa. Saya ceritakan lagi ya Pak Chandra ini. Soalnya ini luar biasa. Ada satu member kita itu punya seremoni, punya perayaan kalau sudah bisa baca Quran. Karena di TK nih, sekolahnya TK nih, itu ada seremoni ditandu. Wah, masalah. Kalau yang putra ditandani kayak rojo, yang putri kayak ratu, terus ditandu. Ditandu, diarak keliling sekolah. Kebayang mboten niku putrane jenengan. Wah, panitia sudah di belakang, para guru-guru sudah jalan di belakang dengan baris, petugas ngangkat tandu keliling. Allahumma arhamna bil Quran. Masyaallah ditandu nih. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Masyaallah. Itu orang tuanya sudah nunggu di pinggir untuk melihat anak-anaknya yang ditandu. Nah, karena anak-anak ya bunda panggil, wah adik, insyaallah. Yang paling bahagia siapa? Bundanya. Bener deh. Apalagi bunda-bunda sekarang, bunda-bunda sosialita ya. Sidik-sidik langsung bunda, adik, langsung jaluk selfie foto. Ya wajar, itu ndak masalah. Sekolah besar apalagi ya. Tapi ada satu bunda kalau dipanggil malah dia nggak kuat, dia langsung ke belakang. Bunda, anaknya nangis, ternyata bundanya lebih kejer nangisnya. Saya tanya, bunda kenapa? Nggak seperti bunda-bunda yang lainnya langsung mengabadikan dengan foto selfie bareng-bareng di momen terbaik. Nah, bunda ini jawabnya apa Mas? Masya Allah, Ustaz, saya lebih bahagia dibanding bunda-bunda yang lainnya itu. Saya sudah plong, saya sudah lega. Anak yang saya lahirkan, saya sekolahkan sampai TK ini sudah bisa baca Quran. Jadi ternyata beliau tuh membayangkan, bunda ini membayangkan apa? Kalau besok saya mati Ustadz, anakku yang soleh ini terus ngaji, pahalanya sampai nggak sama orang tuanya. Dia sudah membahagiakan gitu. Masya Allah. Makanya kalau kita punya anak yang sudah bisa baca Quran, sujud syukur. Itu investasi terbaik. Dikala kita hidup, setiap dibaca memberikan kebaikan pada keluarga, memberikan pada dirinya, dan membuat mata kita jadi seneng karena Quran. Leres nggih? Apalagi kita mati terus nyambung. Ya Allah, tuh bahagia tuh, oh enggak. Nah yang berikutnya, saya punya murid juga, asmanipun Mbah Sabto, Mbah Putri nih. Saat ini yuswane langkung 75 langkung nih. Pajian kula teng Ngruki ini. Wah, Mbah Sabto itu dulu ya karena Ngruki itu sudah terkenal, sudah bisa baca Quran, sudah bisa. Tapi kalau sudah masuk bab tajwid, tajwid ya, jelas dan dengung niku. Mbah Sabto masih pakai ilmu kirologi, Mbah. Kirologi. Napa kirologi? Kira-kira dengung, kira-kira jelas gitu. Itu terjadi sama seperti saya dulu waktu belajar Quran. Mbok sing salah gurune apa aku ya ora mudeng ya. Begitu sudah masuk Iqra 6, mau Iqra 6 mau itu, dulu saya Iqra. Terus gurunya gampang banget. Yang penting Mas Fajar iso maca Quran. Tajwidnya carry, gitu.
Mbok keri cemantel nang endi ra ngerti kaya Mbah Sabto mau keri ngoten. Jadi akhirnya kita belajar dengan kami selama 4 bulan, Masya Allah ada perubahan yang signifikan. Bacaannya distorkan pada kami, Masya Allah. Mbah, barakallahu fikum, waosanipun langkung sae, Masya Allah. Barakallahu fikum Mbah, Masya Allah. Mbah seneng nih Mbah Sabto. Terus beliau matur gini, oh ya tat aku saiki wis iso gembrengeng. Jadi ngarani dengongi gembrengeng. Masya Allah. Dibaca lagi terus semakin kita murojaannya beliau semakin bagus, Masya Allah. Barakallahu fikum Mbah, langkung sae tambah sae, waosanipun tambah semangat Mbah Sabto. Saking senenge bisa gembrengeng dan bacaannya tepat tajwidnya, maka Mbah Sabto matur nih, matur yang ini saya agak kaget. Kenapa? Yang beliau sampaikan adalah, oh tat nek wis ngene iki sing tak anteni apa meneh. Insyaallah. Masya Allah. Baru bisa baca loh, baik dan benar. Itu saja udah matur kayak gitu loh. Sudah pengen wangsul pulang. Nek wangsul kan seneng gitu Bang. Oh wangsul teng itu. Ya, gitu ya. Jenenge mulih kaya to. Oh, dhewe sekolah tet mulih, wah seneng gitu. Ya Allah, Mbah. Ya ternyata rahasia besarnya yaitu tadi orang bisa baca Quran karena satu hurufnya dikalikan 10. Ya, kita sahih ada alif lam mim bukan berarti 1 tapi 3 huruf ya, berarti 30. Itu kalau saya kasih motivasi sama Ibu Bu yang sering kajian, Bu, itu alif lam mim 30 kalau dibaca hari biasa. Kalau nanti ketemu hari Jumat, wah, tikel. Bisa kali lipat. Ada yang mengatakan bisa dikalikan 100, ada yang mengatakan bisa dikalikan 700. Loh, kalau 700 3 kali 700 baru alif lam mim saja 2100 pahalanya. Itu kalau dibaca hari Jumat. Itu kalau dibaca kalau jenengan pengen hari-harinya seperti Ramadan, berarti setiap hari kita bisa ketemu di hari Ramadan. Di mana? Di sepertiga malam akhir sampai waktu sahur kita baca, pahalanya seperti bulan Ramadan. Gimana orang bahagia gitu? Apalagi dia sering khatam atau khotam berkali-kali. Maka sahih hadisnya, bacaan yang dibaca waktu di dunia akan menjadi teman setianya. Di mana? Di rumah masa depannya 2 kali 1. Ini dulu di alam barzah dulu. Jadi orang-orang meninggal seperti ini nggak akan pernah sepi kuburnya, dikancani bacaannya. Makanya Mbah Sabto tadi pengen mulih. Karena tahu soyatisnya juga bacaannya akan menjadi syafaat. Ya, kalau cerita pada maksar guru-guru kita itu Masya Allah siksaan yang paling pedih ya. Jarak matahari cuma sejengkal. Kalau sekarang banjir karena air bah, besok kita banjir kelelep karena keringat kita. Ini harus disampaikan sama anak cucu kita itu. Siksa padang mahsyar, oh panas tobi gitu. Wah, panas kok ngene. Besok kalau di padang mahsyar di mana? Gitu? Insyaallah. Dan luar biasa. Siksaan itu akan selesai kalau syaratnya minum air dari telaga Kausar, ya. Rasulullah sudah menunggu di sana. Pertanyaannya sekarang, di mana kita mau dilihat Rasulullah? Rasulullah melihat kita melihat Rasulullah di mana? Puncaknya Rasulullah memberikan syafaatnya loh, wong warisane wae dhewe ra iso maca. Itu kan. Jadi orang baca Quran itu sejatinya sudah bisa menerima warisan dari Rasulullah. Karena warisan Rasulullah itu 2 kan? Aku tinggalkan 2 perkara, betul? Nah, itu warisannya Kanjeng Nabi. Ya kita harus maca arep njaluk dapat syafaat. Nah, itulah kenapa orang yang bisa baca Quran itu bahagia banget. Yang kedua, siapa yang paling bahagia? Yang mengajarkan Quran. Karena apa?
Pekerjaan yang paling membahagiakan di buminya Allah ini adalah ngajar Quran. Jadi kalau kita pengen jadi guru yang paling bahagia, ajarkan Quran. Kita pengen menjadi orang tua yang terbaik, orang tua yang paling bahagia, ajarkan Quran. Ya Allah, sepenat apapun, sesibuk pekerjaan kita, ajarkan Quran. Kita menjadi orang bahagia. Napa meleh? Kali putrane piyambak, masa dikeke guru gitu. Wis ra kober Sat. Orang tua sekarang kan ra kober, glidik ning ngendi? Sing lanang yo glidik, sing wedok glidik gitu. Nganti ra kober. Nah. Ini ada yang belum berumah tangga? Ada ya? Wah, persiapan besok nyari kalau sudah suami istri, wah, partneran gitu. Persiapan, kerja sama istrinya, betul ya? Pasti bahagia, benar, dan pasti menjadi keluarga bahagia. Sudah saya terapkan. Dan saya punya pengalaman yang luar biasa loh. Saya itu bukan lulusan pondok, bukan. Rumah saya memang nempel pondok, tapi saya bukan lulusan pondok. Saya justru dulu orang profesional. Orang profesional, jauh dari Quran. Tapi Allah takdirkan saya, Masya Allah, selain jadi guru Quran, naik level saya jadi apa? Konsultan guru Quran. Jadi dulu saya itu setelah resign dari pekerjaan saya jadi konsultan bisnis dan manajemen. Jadi saya tuh orang asli bisnis. Nah di Alusna sekarang itu saya kembangkan setelah dakwah Qurannya selama 7 tahun, saya kembangkan menjadi Alusnamat. Jadi para jamaah, member-member kita supaya mengaplikasikan dalam Quran, ayo kalau belanja ya saya sudah dari dulu, kami dari dulu sudah boykot produk Saudi itu dari dulu. Bahkan bukan Zohini saja, kafir. Udah kafir. Ya itu saya bilang sama ibu-ibu saya di Ngurki itu, Bu, niki nek belanja teng pundi? Teng luas, ngelus dodo kula. Terus enten sing luas. Senten sing blonjong luas. Karena saya orang retail, saya paham retail. Saya ini orang retail. Retail itu maksudnya apa, Cat? Kalau ya retail itu dalam satu bisnis eceran, tapi eceran yang modern. Retail modern. Kalau retail tradisional pasar, saya retail modern. Saya itu di mall-mall dulu. Kebayang nggak jadi guru Quran? Ya kebayang nggak? Masya Allah. Bahkan levelnya dulu itu saya nikah 2009. Saya tuh baca Quran bab tajwid ya masih kirologi, setoran sama istri saya dulu. Istri saya itu murabi ternyata. Jadi waktu perawannya dia aktif dalam halakoh, ya, likoknya saudara-saudara kita PKS tarbiyah. Itu istri saya jadi murabi, guru ngaji ibu-ibu. Nek ngajari ibu-ibu sukses, ngajari bojo dhewe ora rampung-rampung ya. Dulu ikhwalnya seperti itu. Tapi apa yang terjadi? 2015 saya dipertemukan penemu metode Alusna ini adalah Ustadz Riwahyudi, guru kami. Dan singkatnya saya belajar 2016 sampai 2019. Alhamdulillah saya mendapatkan syahadahnya dan sanad dari guru saya. Jadi kesimpulannya Pak, kalau dulu saya setoran sama istri saya, sekarang istri saya yang harus setoran sama saya. Aneh tak? Kalau dulu saya setoran sama istri, sekarang istri saya harus setoran sama saya. Ya karena istri saya nggak punya sanad. Kalau saya sudah punya. Gitu ya. Salah, terbalik. Nah, ini. Dan itulah Quran yang akan mengembalikan semuanya. 180 derajat itu kembali dan mengembalikan prediksi orang. Wah, ini enggak. Itulah ya. Jadi unbelievable. Orang pasti tidak percaya, tapi itulah Quran. That amazing, ajaib, ajib kalau hidup kita dengan Quran. Nih ya, berarti sudah semangat terus ya dengan Quran, masya Allah, masya Allah. Pelajarinya, dan pelajari terus Quran ini dan sangat mudah, dijamin kemudahannya. Tadi siapa yang jamin? Allah Azza wa Jalla langsung ya. Nah kalau tadi yang bahagia, yang pertama yang membaca, yang kedua yang ngajarkan, yang ketiga ini orang paling bahagia banget. Siapa? Orang-orang yang senantiasa memfasilitasi.
Jadi memfasilitasi apa? Adanya kurikulum Quran ini. Baik dengan hartanya maupun otoritasnya, wewenangnya, tanda tangannya hadir pembelajaran Quran secara masif dan tersistem. Masif no, mosok Quran kalah harus yang maksiatnya saat ini masif gitu. Maksiat sekarang besar-besaran dan sekarang sudah menjadi hal yang legal. Saya sampaikan pada anak-anak saya. Karena budaya pacaran ini, Mas Allah, auzubillah, pacaran ini. Kalau dulu zamannya penjenengan ya yang wah itu sudah ketemu era oleh gitu. Pacaran ini menjadi hal yang biasa. Padahal dalam Quran bahasanya wala taqrabuz zina, didekati saja nggak boleh. Ini rusak ini. Generasi kita itu rusak. Dengan mudahnya ngomong pacaran, dengan mudahnya ngomong pacar, dengan mudahnya ngomong putus. Bener ya? Dan itu enteng banget. Saya sampaikan anak-anak saya, ini yang merusak ini. Seperti ini. Nah, memang yang dirusak adalah kenapa dengan pacaran? Nah, saya kasih rahasia besarnya. Itu adalah kaum perempuan. Jadi muslimah ini perempuan muslimah akan dirusak oleh musuh-musuh Islam. Caranya apa? Dengan pacaran. Akhirnya banyak dari kita para muslimah yang hamil di luar nikah. Bahkan di Ponorogo itu viral, ada berapa ratusan pelajar ya hamil di luar nikah. Ponorogo dekat Gontor itu. Rusak. Kenapa yang dirusak para muslimah? Ya karena muslimah itu punya dititipin janin oleh Allah, janin terbaik untuk rahim yang terbaik, melahirkan generasi-generasi soleh. Maka rahimnya dulu dirusak. Tuh. Nah, Ustaz ekstrim banget iya. Padahal dulu saya itu pacaran iya, pacar saya berapa misalnya. Nah, tapi karena sudah hijrah dengan Islam, saya sampaikan. Ya. Gitu ya, Masya Allah. Nah sekarang sebentar lagi kita akan mulai bagaimana belajar Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan para ulama. Ya. Jadi kalau kita belajar Quran, ngikutin para ulama. Terus kalau kita mau menerapkan kurikulum Quran, ikuti kurikulumnya ulama. Ya, saya sentil beberapa member kita akhirnya juga sadar bener Sat. Ada yang sambat itu. Waktu itu sebelum jadi member ini permasalahan di sekolah ini apa? Ustadz, ini anak kita tuh, murid-murid kita tuh kalau masuk bab tahfidz hafalan berat Sat. Gak nambah-nambah hafalannya. Satu itu. Jadi yang di branding adalah hafalannya, tahfidznya. Sekolah sekarang tuh banyak menseli para ulama karena apa yang di branding hafalannya. Nggak sadar memang. Tapi itulah karena sekolah yang paling laris adalah program-program tahfidzul Quran. Hafalannya banyak. Karena apa? Kalau banyak hafalan itu orang tuanya senang. Padahal kalau saya sampaikan hafal Quran itu kalau dalam urutan skemanya para ulama, hafal Quran itu nomor 4. Kurikulumnya ada berapa? Ada 5. Jadi ada 5 yang wajib dalam Quran. Kalau kita sudah berinteraksi dengan Quran itu ada 5. Yang nomor pertama ini, kalau kita pengen berinteraksi dengan Quran, yang pertama ini adalah Quran harus kita kenali secara fisiklinya, yaitu Quran harus dibaca dulu dengan baik dan benar. Nah nomor 1 ini ya, baca dulu. Kanjeng Nabi aja perintahnya juga pertama apa? Iqra, baca dulu, bukan hafalkan. Nah baca ini nanti kita akan sebentar lagi talaqi al-Fatihah. Baca ini baik dan benar sampai nanti pada fase waratil Qur'ana tartila. Tartil. Kalau sudah baik dan benar maka tartil. Tartil itu apa? Tartil itu tartil yang maksimal.
Bukan hanya sekedar panjang pendek saja, bukan saja hurufnya, tajwidnya, tapi harus maksimal. Ya, maksimal. Ini kalau para guru saya menafsirkan, maksimal harus menuju sesuai dengan sanad riwayatnya masing-masing. Sahih, ya. Nah, nanti kita akan terapkan. Sudah ya? Baik. Nomor 1 dibaca dulu baik, dan nomor 2 apa? Kurikulumnya para ulama harus tahu artinya. Berarti kalau pengen tahu artinya Quran, tadabbur Quran, harus paham bahasa Arab, harus seneng bahasa Arab minimal, seneng gitu. Saya ini PR-nya bahasa Arab karena dari dulu saya kerja itu ya bahasa Inggris yang saya kuasai. Sekarang saya harus belajar bahasa Arab. Karena apa? Quran bahasanya bahasa Arab. Dan tanamkan sekarang pada anak-anak kita adalah cinta, suka bahasa Arab. Jangan seperti kita dulu nggih. Yang sepantaran dengan saya sinten ya? Kira-kira umurnya 44, 40. Jenengan ya, Pak? Jenengan ya, Pak? Oh, Pak Chandra. Oh, jenengan Pak Iqbal. Oh, so, Masya Allah. Pak Iqbal minten? 43 ya. Dulu zaman kita tuh yang diunggul-unggulke apa bahasane? Inggris ya. Wah, sampai apa bahasa Indonesia? Standar. Oh, Jawa sing iso krama Inggris sithik kan iki. Jadi kebayang nih, aku cinta bahasa Arab. Sekarang budayakan bahasa Arab. Yang ketiga apa? Yang ketiga tuh diamalkan. Nah, baru keempat dihafal. Jadi orang mau hafal Quran itu sekepanya para ulama adalah disiapkan dulu secara fisiknya, baca baik dan benar secara lisannya. Kemudian mentalnya juga disiapkan. Apa mentalnya? Amalkan dulu. Diamalkan kalau dalam konsep di Al-Husna yang di sekolah-sekolah itu harus punya kurikulum adab. Nah, gitu. Jadi hafal Quran tuh, orang hafal Quran tuh fisiklinya bacaannya bagus tapi juga punya adab, punya unggah-ungguh gitu. Karena sekarang kan banyak orang baca hafal Quran. Wah, bener banyak. Cah nom-nom sakniki. Banyak hafal Quran. Dadi imam ning ndi-endi. Nek mlaku ndangak, Mbah. Nek mlaku kemelinding setengah mati. Nitip nek enten ketemu enten mangketak ndase. Ya. Itu tandanya memang menselisih para ulama. Karena apa? Bahaya dari prediksi Rasulullah adalah banyak dari umatku hafal Quran sampai tenggorokan. Dan yang lebih ekstrim lagi, kebanyakan daripada orang munafik itu dari kalangan Quran. Berarti rasa belajar Quran dari orang munafik. enggak begitu. Jadi makanya kita harus mengikuti para ulama dalam mendesain bahkan mengajarkan Quran kepada anak didik kita dan anak-anak kita. Gitu ya. Keempat baru hafal. Nomor 5 apa? Dijaga semuanya termasuk fisiklinya. Kalau ada Quran yang rusak maka dibenerin covernya, ya, dilem lagi. Begitu ya, kita fokus dulu pada bacaan baik dan benar dan fokus lagi pada umul kitab yaitu Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu kalau dalam kita ikuti di semua fikih ya, Al-Fatihah ini mereka sepakat satu rukun sholat yang tidak bisa ditawar lagi, harus benar bacaannya. Karena kalau salah di mana Ustadz? Imam. Kalau ada imam yang bacaannya Al-Fatihah salah di mana Ustadz? Nah, kalau kita bermazhab Syafi'i ya satu tidak sah. Artinya kalau ada makmum yang di belakang paham dengan Al-Fatihah, dia ngajib ganti sholatnya diganti. Engko nak diganti terus apa gitu di masyarakat kita itu. Makanya di masyarakat itu saya sampaikan, Pak, bacaan Al-Fatihah nek jenengan bacaan Al-Fatihah dereng jejeg ampun nekat dadi imam. Maka ini kita harus contoh para sahabat. Diangkat imam kan pemimpin ya. Dulu kalau para sahabat diangkat jadi pemimpin itu ucapan yang pertama kali apa? Innalillahi. Nah, saiki alhamdulillah. Nah, maka kita akan belajar Al-Fatihah. Gitu nggih. Baik, monggo lenggah kados kula saged mboten? Monggo. Nah, ini termasuk ya nggih.
Ini lenggai Kanjeng Nabi loh ini. Ini duduknya Rasulullah loh. Kalau bisa langsung diwariskan kepada anak-anak kita. Nah, duduk terbaiknya. Sudah ya. Sing melu kajian keluarga, oh kapok ustadz ini ndak nyelokke barang. Nah, ini kalau Rasulullah sudah memberikan contoh seperti ini, apalagi yang masih muda-muda ya. Kecuali yang 55 tahun ke atas boleh duduk yang paling santai. 70 aja masih gitu, masya Allah, isin banget. 70, masa yang masya Allah. Nanti bisa mewaris ya, diwariskan. Jadi tidak sekedar untuk diri sendiri, dongo. Semoga duduk saya ini bisa diikuti semua anak cucu keturunan kita. Oke. Karena rahasia besarnya kalau Rasulullah ngajar duduk seperti ini, Pak, Bu. Masya Allah, di dunia medis ini duduk yang paling sehat, menyehatkan. Bahkan terakhir saya ikut kajian ICK di Islamic Center Karanganyar waktu itu karena saya hadir karena ada guru kita Syekh Al-Ustadz Syihabuddin beserta para pakar kesehatan, profesor dokter membahas duduk ini. Duduk ini sampai dibahas. Yang kesimpulannya adalah, Pak Bu nek pengen dawa umure ya lenggahe ngeten iki. Nek pengen cedak umure ya sakarepmu lungguhe gitu. Sekarang itu sampai profesor dokternya begitu. Dan sama saya juga punya murid di Jakarta. Ternyata begitu saya bertamu, ternyata beliau dokter ahli tulang belakang. Saya kaget ya, ada. Oh gitu ya. Jadi dokter ini masya Allah. Saya loh Pak, kok menerima tamunya tidak pakai meja, kursi atau sofa gitu. Nah, beliau menjawab, lah ini Ustadz kan duduk halus. Nah, saya pengen ajak pasien-pasien saya itu setiap bertamu duduk sehat tulang belakang. Jadi kalau sering duduk seperti ini tulang belakangnya sehat. Makanya kita tidak ajarkan bersila kepada anak-anak kita. Bersila itu boleh, tapi bagi yang yuswane 55 tahun ke atas, karena tidak terbiasa ya, benar ya. Dan ada nasnya adalah tidak memberatkan bagi pembacanya. Jadi kalau sudah sepuh ya duduknya boleh bersila. Tapi kalau masih muda, ampun. Karena bersila itu dalam dunia medis kontradiktif dengan duduk seperti ini. Karena duduk bersila itu cepat-cepat melahirkan pengapuran. Nek sering duduk sila cepat pengapuran, tulangnya ndang remuk. Masalah. Ngoten nggih? Masalah. Kalau nanti geringingan, nah itu tandanya tidak sehat, tapi tidak apa-apa. Nanti apa namanya? Ya, nanti bisa duduk atahiyat akhir kalau tidak kuat, nggih? Nah. Baik, siap? Dengarkan dengan baik, tirukan dengan maksimal. Kita mau talaki Al-Fatihah. Dengarkan dengan baik, tirukan dengan maksimal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, perhatikan nanti kalau kita sering tahsin, sering talaki dengan para masyayikh, dari ta'awud ini bacanya sudah beda. Dari 3 huruf yang pertama ya. 3 huruf yang pertama. A-u-dhu. Saya kasih clue. Fasohanya harokat. Ya, jadi kalau nanti ketemu harokat fathah, maka mulutnya harus dibuka. Fasohanya domah mencucu. Ya, fasohanya kasroh senyum. I. Ya, jadi kalau senyum yang ikhlas tuh rahangnya turun. Rahangnya turun. A. I. U. 3 huruf ya. Huruf yang pertama hamzah. A.
A-nya lengket dengan pita suara, lengket dengan tenggorokan. Yang kedua ain di atas pita suara. Kalau di laki-laki di atas kolom menjing. Au. Panjangnya ya. Au. Mencucu. Au. Zu. A'udzu. Ya, dimurojaah terus ya, Bu. Kali goreng a'udzu goreng. Hanyal karo bapak a'udzu. Baik, saya ulang. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang sering terbiasa tahsin akan kelihatan. Ya, saya cuma ingatkan saja, nih banyak kalau setoran sama syekh banyak yang gagal adalah apa? Pada saat ra, hukum ra sakinah ya. Kalau ra-nya sakinah itu tetap harus ada getarnya. Ya, tetap ada getar. Ya. Tar, ini getarnya nggak boleh ekstrim, nggak boleh nir, nggak boleh nir, nggak boleh niol. Wah, orang boleh, tapi harus nir pertengahan ya. Baik, saya ulang ya. Jadi setiap ada bacaan sakinah huruf ra ada getar. Yang sudah tahsin bagus yang belum ya belajar, tapi getarnya nggak usah ekstrim kanan atau kiri tadi ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita masuk pada seleksi ya, atau masuk pada klasifikasi kesalahan membaca Al-Quran. Yang pertama dan harus terhindar adalah kesalahan besar. Sepakat kesalahan besar para syekh kita, yang pertama tidak boleh tertukar hurufnya harus pas ya. Jadi pada saat lafaz alhamdulillah, pakai ha. Oke, baik, ikut saja. Ha, hi, hu, bah, rokhwah mengalir ya. Nanti kita belajar lagi, tapi yang pasti pakai ha dulu. Kesalahan di sini banyak memakai huruf H karena tulisan Indonesia alhamdu gitu ya. Alhamdu. Masa nggak boleh pakai H, karena kalau juga kita salah dan nekat. Jadi kalau ada imam masih nekat pakai alhamdulillah, masa alhamdu segala puji bagi Allah. Tapi kalau alhamdu hamada, apa artinya? Kebinasaan. Loh, udah salah kan? Maka jangan sampai salah, harus pakai alhamdu bukan alhamdu. Nek Jawa aneh meneh Jawa, pakai K, alhamdulillah. Tambah K, alhamdulillah. Iya. Ya. Jadi yang benar pakai H ya. Baik. Saya ulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, awas, tidak boleh tertukar dengan hamzah tadi. Mana hamzah tadi? Hamzah lengket dengan tenggorokan. Ini lihat tenggorokan lengket pita suara. Kalau menjing, kalau ya laki-laki
Kemudian A di mana? A di atasnya. Nah, jadi kalau pengen lihat makhraj ini, coba tiga jari begini, tempelkan yang paling pangkal. Pangkal tuh, ya. Nah, ini paling pangkal A, naik sedikit A. Baik. Alamin, bukan alamin. Jadi Rabbil alamin itu Rabb semesta alam. Pakai ain yang benar. Tapi kalau masih ada yang ningkat Rabbil alamin, apa artinya? Alamin, apa artinya? Kalau pakai hamzah, sakit, penyakit. Masa Allah sakit? Ya, maka jangan sampai. Makanya bapak-bapak kalau jadi imam bacanya Al-Fatihah belum jejak, jangan ningkat jadi imam. Ya. Jadi pastikan Rabbil alamin. Coba kita Rabbil alamin, ya. Rabbil alamin. Pakai A ya. Nah, di Jawa juga ngimpor makhraj nga, ya. Ya kenapa dulu ada nga? Boleh dulu, kalau dulu boleh. Karena untuk membedakan A dengan A tadi, maka muncul makhrajnya dulu ya. Tapi sekarang nggak boleh loh, nga. Ya. Rabbil ngalamin nggak boleh. Rabbil ngalamin nggak boleh. Karena ada guru sekarang. Ustadz supaya nggak bisa ngomong nga di mana? Ya ikuti saya ya. Ikuti saya. Supaya ngomong A-nya enak. Mulut dibuka A itu hamzah. Mulut dibuka A. Ditekan sekarang, ditekan. Ditekan. Tekan. Nah. Gampel lah. Ditekan. Nah, sekarang nggak boleh makhrajnya ya. Nanti sore ada pengajian ibu-ibu Ngaisyah. Waduh. Lanjut ya. Ar-Rahmanir-Rahim, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nanti levelnya dinaikkan, naik karena nanti kalau baca Quran tuh pilihnya dua. Yang pertama jelas atau idhar dengan idgham atau gunnah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, baca Quran itu spesifikasinya yang kedua tafkhim dan tarkik, tebal dan tipis, ya. Itu harus terpisah, tidak boleh berbarengan, ya. Jadi di mana Ustaz? Tebal dan tipis ini Masya Allah harus kita pelajari lagi supaya tidak tercampur bacaan tebal dan tipis. Kayak tadi R, ya, jadi bukan no. A-nya tipis. Jadi saya baca dulu ya ayat sebelumnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang tebal huruf apa ini? Yang tebal huruf apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf apa? Ra, ya. Baik ya. Jadi yang tebal ra-nya saja, yang lainnya tipis. Jadi yang lainnya nggak boleh tebal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang ini Ar-Rahmanir-Rahim, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Siapa yang tebal hurufnya? Ra. Ya. Jadi nggak boleh, A-nya tetap tipis. Ro, R. Jadi nggak boleh Ar-Rahmanir-Rahim, nggak boleh ya. Lanjut. Maliki yaumiddin, monggo. Maliki yaumiddin. Di sini banyak yang salah, tidak menyempurnakan huruf waw yang disukun atau linnya, ya. Maliki yau, bukan yo. Kan bisa maliki yo gitu kan. Yo gombalmu ki yo ma. Wah, ya. Yau. Coba yau. Baik, saya ulang. Maliki yaumiddin, ya. Maliki yaumiddin. Baik.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kesalahan yang ekstrim dan tidak boleh dibaca oleh imam adalah pada saat ya bertasdid. Jadi ya bertasdid itu kalau kita belajar mau mahir atau ya bertasdid ini punya sifat namanya naber. Apa itu naber? Ditekan lebih. Jadi tidak sekedar ditasdid iya tapi iya ditekan lebih. Iya. Ya latihan dulu ya, latihan naber. Ya. Ikut saya. Iya. Ya. Wa iya. Baik, jadi harus naber. Kenapa harus naber? Karena kalau nggak naber artinya beda. Iya kalau nggak dinaber iya kana budu wa iya kana nasta'in. Hati-hati, kita akan menjadi orang Jepang. Karena iya itu sinar mata, nyembah matahari dong ya. Ya, maka harus naber. Iya yang dimaksud ini adalah Allah. Ya, kita ulangi lagi, dengarkan dengan baik, tirukan dengan maksimal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Karena pertemuan pertama saya pengen sampaikan yang paling global dulu ya. Jadi gini, kalau pada ayat ihdinas pakai huruf shad. Ya, ihdinas ya, sekarang latihan huruf shad dulu ya, shad ya. Shad, di mana huruf shad ini? Makhrajnya di mana? Ujung lidah. Ujung lidah dengan gigi seri bawah. Ya. Ya, bertemunya gigi seri atas dan bawah lebih ke bawah. Ujung lidah. Kalau ujung lidah berarti mulutnya atau bibirnya diam saja. Jadi ini bukan huruf bibir nih. Ya, nggak boleh, bibirnya nggak boleh gerak. Ujung lidah ya. Ujung lidah ya. Nah, ini yang membedakan so dengan sin pada saat kasroh. Ya, karena sod ini huruf idbak namanya, lengket. Maka begitu kasroh kelihatan lengketnya. Soi, bukan si. Kalau si nanti sama dengan sin, maka harus beda. Sod ini dia tebal, idbak, lengket. Soi. Ya, soi. Nah, kudu latihan saja. Tidak apa-apa. Kita ulang lagi ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita masuk ayat terakhir. Ayat terakhir ini karena ya kalau di Facebook di kalangan para mualim ini berapa bulan yang lalu ya, ini jadi seru. Karena apa? Karena di lazimnya di masyarakat kita ini yang harusnya pakai imam hafs kok tidak sesuai gitu kan. Nah, saya kasih jawaban. Jadi
karena di lazim masyarakat kita ini bacaannya seperti ini, siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti kan di sini? Berhenti ya? Karena Quran di Indonesia, Quran Indonesia itu ada waqaf lam alif di situ. Ya. Nah, coba cek Quran Indonesia. Ada waqaf lam alif enggak? Pada saat berhenti alaihim yang pertama tadi. Sudah? Ini Quran Indonesia kan itu? Ya, Quran Indonesia ya. Ya, ada waqaf lam alif. Siratal ladzina an'amta alaihim. Benar? Ya. Nah, karena kita merujuk, sebenarnya riwayat di Indonesia itu dominan Hafs memang, dan seluruh dunia hampir. Jadi sanad riwayat yang kita baca Al-Fatihah ini ada riwayat Hafs dari Imam Asim an Asim dari jalur min tariq Syatibiyah. Jadi ini pernah heboh nih di Facebook, di media sosial, dan Syekh Aiman sanad yang terdekat dengan riwayat ini memberikan contoh bacaan yang sesuai dengan sanad riwayat. Jadi kalau lazimnya memang kurang tepat. Kalau mau berhenti itu pada alaihim yang kedua, berhentinya di situ. Ada waqaf ibtida, berhenti dan nanti mengulang lagi. Tetapi yang paling afdol ya, yang paling bagus itu tidak ada waqaf, maka jadi satu nafas. Ada ayat terakhir ini nggak berhenti. Maka kalau sekarang ada imam-imam yang dia satu nafas, itu paling bagus, paling afdol sesuai dengan riwayat. Kita praktekkan ya, yang paling afdol dulu. Ini kalau nggak dilatih ya nggak kuat, nanti menggeh-menggeh gitu ya. Baik, saya kasih tips, ambil nafas dulu. Saya dulu ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siap? 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan berhenti. Jadi jangan berhenti, itu paling hafal. Sama, nanti juga baca Quran. Itulah kenapa kalau di Quran kita namanya Quran Utsmani Madinah terbitan Kudus, Ustaz. Itu ada tanda waqaf al-ibtida. Artinya apa? Ada tanda nafas kita nggak kuat, berhenti di sini. Nah, di ayat ini kalau tidak kuat maka berhentinya pada alim yang kedua. Saya kasih contoh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ya. Jadi kalau ada imam baca gini, wah bagus, tepat. Tapi kalau lazimnya kan alaihim yang pertama kan sudah lazim itu. Nanti saya akan bongkar kenapa banyak berhenti di situ. Ya, ini jadi apa dari Syekh dari Mesir menyatakan kenapa banyak berhenti pada alaihim yang pertama, karena secara tafsir nggak salah. Secara tafsirnya nggak salah. Dan kemudian di Quran Indonesia ada waqaf lam alif itu, kalau kita belajar waqaf lam alif itu harusnya dilanjut, tidak boleh berhenti. Tapi kenapa berhenti? Secara tafsir gak salah. Yang kedua tidak dihukumi haram, maka boleh berhenti karena gak ada hukum haram. Tapi kalau pengen tepat riwayatnya, ya kayak tadi. Artinya apa? Semua bacaannya betul, gak ada yang salah ya. Cuman kita pilih saja mau tepat atau enggak gitu. Ya, gitu ya.
Nah kalau saya pilihannya ya yang tepat saja ya kita pilih ini. Tapi kalau yang ada yang baca alaihim tidak masalah, tidak yang salah karena ada yang membolehkan gitu. Gitu ya. Baik, sekarang yang kedua tadi berhenti pada alaihim yang kedua ya. Terus dimulai dari ghairil lagi ya. Ya, saya lagi pakai huruf sad, sai bukan si, sai. Ya. Ya. Ustadz, memang ada yang pakai sin gitu. Iya, karena kalau kita merujuk pada imam qiraat yang tadinya ada 7 mutawatir sekarang udah 10. Artinya apa? 10 dialek diajarkan Rasulullah dan itu mutawatir. Artinya apa? Dulu Rasulullah juga ada kalau pakai riwayatnya Ibnu Katsir kalau nggak salah. Itu pakai huruf sin, siratal ladzi gitu. Pakai sin. Karena kita pakai Hafs, pakai sad, sai. Bahkan ada satu riwayat yang lain Rasulullah mengajarkan pakai huruf zain, zira, ihdina zira. Nah karena kita pakai Hafs maka sumbut pakai huruf sad, sai ya. Ya, gitu ya. Sai. Yuk, pakai wajah yang kedua, cara yang kedua, berhenti pada alaihim yang kedua. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu nggih. Jadi kalau mau dipenggal di situ. Kalau mau dipenggal di situ. Diulangi lagi ya, diulangi. Mau yang satu nafas apa mau dipenggal? Penggal aja, penggal. Penggal ya. Berhenti pada alaihim yang kedua, kemudian berhenti dan dimulai dari ghairil ya. Sarang-sarang 1, 3. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sarang-sarang. Amin. Salah. Sak menika cekap rumiyin nggih. Barakallahu fikum. Mugi-mugi kula santen jenengan santen dipun angkat derajatnya kalian Allah kanthi Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.